aku Salman Al-Farizi. Kami dari kelompok 8 Manajemen Keuangan Internasional berkesempatan untuk mencari tahu tentang proses ekspor dan impor di usaha Palmcraft Yogyakarta. Mari simak keseruannya. Tanggal 9 Juni 2021 itu satu musibah yang memang kami tidak prediksi, karena ada satu tanggung jawab 5 kontainer yang terbakar itu dengan konsumen kami harus segera untuk mengembalikan. Tapi alhamdulillah mereka simpati dengan kami, mereka malah memberikan satu pelunasan. Ini akhirnya saya ceritakan ke pegawai saya bahwa ayo kita bangkit, ayo kita bangun, karena saya berpikir bahwa ternyata banyak yang menaruh kehidupan kepada Palmcraft. Jadi di Palmcraft punya 50 tenaga kerja. Kami juga memberikan sebuah kesempatan untuk bagaimana mereka juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan di tetangganya. Kalau teman-teman UKM pengen bagaimana produknya bisa mengglobal, coba cari fasilitas apa yang dari kementerian. Yang pertama memang persiapan dari produk dulu. Kalau produk kita sudah siap dan layak untuk di pasar ekspor, berarti kan kita harus belajar produk kita masuk kualitas. Ini yang harus kita pelajari sebagai pelaku ekspor dan pengen belajar bagaimana produk kita bisa masuk ke pasar dunia dengan masuk ke circle pameran maupun circle belanjanya para buyer kita. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan pihak Palmcraft untuk mencari tahu lebih banyak tentang ekspor dan impor dari produk Palmcraft. Mungkin sebelumnya perkenalan dulu dengan siapa? Ya, saya Didi Effendi, saya pemilik dari Palmcraft. Jadi hari ini kita akan berdiskusi banyak dengan Bapak Didi, ya Pak ya, untuk mencari tahu tentang Palmcraft lebih banyak. Gitu. Untuk sebelumnya nih Pak, mungkin dari dasar dulu ya. Palmcraft ini sudah berdiri sejak tahun berapa? Palmcraft pertama berdiri tahun 2000. 2000. Ya, jadi sudah 23 tahun. Ya, tapi memang kita berdiri masih belum mencari bentuk perusahaannya ekspor atau impor. Karena memang kita berada di daerah pinggir jalan strategis. Kita pengen sebenarnya kota Jogja kan kota pariwisata. Nah, apa sih yang kita siapkan untuk pariwisata datang? Kita ada toko batik, kita juga lengkapi kerajinan. Nah, di tahun 2023 kita baru mulai melegalisasi untuk usahanya dengan CV. Mungkin itu sudah termasuk juga kesediaan singkat pendirian Palmcraft. Ya. Palmcraft ini apa saja sih produknya dan yang menjadi produk unggulannya itu apa? Yang pertama karena kita melihat bahwa Yogyakarta itu kan sebagai pusat kreatifnya Indonesia. Yogyakarta itu juga sebagai pusat pariwisata Indonesia. Nah, karena kita melihat bahwa potensi apapun yang ada di Jogja itu untuk kita coba pasarkan, kita tawarkan ke pembeli baik lokal maupun internasional, itu sebenarnya juga punya daya tarik dan mereka sangat berminat untuk membeli produk kita. Nah, karena fokus kita itu bagaimana sih produk-produk Jogja itu bisa masuk dan diterima oleh pasar di luar negeri, kita membuat 3 fokus produk. Jadi kita jualan lampu, jualan cermin, dan jualan dekorasi. Nah, kenapa kita berjualan 3 itu? Karena pertama, dalam sebuah rumah itu kan pasti membutuhkan lampu, pasti membutuhkan cermin, dan pasti membutuhkan dekorasi. Jadi kita membaca peluang bisnis yang apa yang bisa dibutuhkan di rumah tangga. Jadi lebih fokus ke untuk rumah tangga gitu ya. Oke, untuk yang jadi produk unggulannya apa sih Pak? Atau mungkin yang banyak terjual, lebih banyak terjual itu apa? Nah, identitas sebuah usaha itu kan memang dibentuk bagaimana sih produk itu bisa menjadi mewakili sebuah usaha. Nah, kami pertama kali fokus bagaimana identitas usaha itu dengan menjual lampu. Jadi setiap pembeli kita datang mau cari lampu ke Jogja pasti ke Palmcraft.
Nah, jadi produk-produk lampu lah ini produk bestseller kami. Setelah itu kami melihat bahwa bagaimana sih menciptakan second produknya agar produk lampu itu juga bisa diminati, tapi juga produk lain juga masih. Nah, kita coba membuat sebuah konsep bagaimana sih produk kedua itu selalu cermin. Ternyata cermin juga responnya bagus. Jadi sekarang cermin dan lampu itu bestseller kita. Nah, terus beberapa produk yang sudah kita buat, sisa-sisa materialnya itu kita manfaatkan lagi. Nah, terus kita bentuk menjadi sebuah dekorasi. Jadi ramah lingkungan juga ya Pak? Iya. Oke. Kalau untuk kolam craft ini itu ekspor saja atau ada bahan-bahan impor Pak? Iya, pertama kita melihat bahwa potensi bahan dengan sumber daya alam ini, apalagi ramah lingkungan, itu kan memang pasar ekspornya sangat besar. Jadi kita memang 99% market kita diekspor. Nah, untuk produk yang impor, karena beberapa komponen yang ada di Indonesia itu belum bersertifikat. Jadi karena kita masuk ke pasar luar itu kan lebih meyakinkan dengan sertifikasi namanya. Jadi kita membeli produk impor itu beberapa negara, ada di Cina, di Taiwan, untuk bisa dapat komponen-komponen yang bersertifikat. Salah satunya komponen elektrikal ini kita impor dari Taiwan dan Cina. Jadi untuk elektriknya mungkin yang listrik-listriknya gitu ya? Iya, komponen-komponennya kita impor. Dari impor, tapi untuk bahan utamanya itu tetap Dari lokal Indonesia. Makanya payu. Alhamdulillah payu. Nah, Laku-laku gitu. ya. Dan untuk beberapa tantangan mungkin dalam ekspor alangkah. Ya, pertama tantangannya di Indonesia sendiri secara sisi politik, kan kita 5 tahun sekali pesta. 5 tahun sekali aturan. Nah, aturannya kan berubah-ubah. Nah, pertama yang jadi kendala kita, sistem perpolitikan kita itu akan berefek ke ekonomi. Jadi segala aturan itu pasti berubah. Nah, ini jadi sebuah tantangan kita, bagaimana nantinya produk yang kita buat itu tidak menghambat penerima keluarnya barang Indonesia ke pasar luar, jadi dengan regulasi. Yang kedua, siapa kemarin yang berpikir COVID itu bisa sedunia, ya kan, ternyata kan juga menjadi catatan kita bahwa wabah itu juga akan berefek ke ekonomi. Iya. Nah, yang ketiga juga setelah COVID, siapa yang berprediksi bahwa perang Rusia ke Ukraina itu akan terjadi? Nah, juga faktor politik juga akan mengganggu. Jadi dalam arti tantangan kalau kita sudah masuk ke pasar global, bagaimana sih negara istilahnya negara lain itu berkonflik, itu bisa berefek ke pasar kita. Kenapa? Karena kan setelah kita tahu, kalau kita pameran itu biasanya kita kan keliling. Jadi saya setelah pameran ke luar negeri, saya biasanya memutar ke pembeli-pembeli saya, ada di Prancis, Spanyol, di Itali. Nah, itu pertama kita melihat di dalam tokonya si pembeli saya itu, selain produk saya itu produk siapa lagi. Nah, setelah kita masuk kan kita tahu kompetisi perusahaan-perusahaan siapa yang masuk, Indonesia, Vietnam, Thailand, dan segala macam. Nah, setelah itu kita tahu bahwa berapa sih harga mereka jual ke kita, ke konsumennya dia. Nah, kita juga akan melihat penataannya. Nah, dan kita berdiskusi di sana itu range target harga berapa sih, sehingga kita bisa dapat untuk insight untuk menentukan harga jual kita. Nah, politik, kesehatan, ekonomi itu berpengaruh. Jadi tantangannya bagaimana kita harus bisa siap bertahan, siap dengan strategi. Kemarin pandemi kita bermain dengan online-nya. Terus sekarang ada kondisi perang di Rusia, kita mencoba mencari pasar yang lain, tidak ke Eropa. Nah, ternyata juga strategi-strategi itu memang harus disiapkan oleh semua entrepreneur untuk bisa masuk ke pasar global. Berarti sebagian yang beli dari Palembang ini tuh dijual lagi di luar negeri ya Pak? Iya, jadi karena kami pasarnya itu ke wholesale, jadi mereka toko-toko besar.
toko besar itu nanti mereka akan menitipkan atau menjualkan ke retailer sebelum masuk ke usernya itu ke pemilik ke pembeli langsung. Berarti kalau misalnya dalam satu pembelian tuh bisa banyak barang ya Pak? Iya, kami menjualnya dalam satu kontainer misalnya. Jadi dalam satu kontainer itu setiap bulan kita melakukan pengiriman 5 kontainer. Jadi satu kontainer itu isinya 5.000 sampai 7.000 pieces. Jadi 3 kali. Iya. Sekian dari mencari informasi tentang Palemcraft dari Bapak kami. Terima kasih untuk Bapak dan untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From the mind of Dedi Effendi, through visualization until finished goods, successfully proved the beauty and uniqueness of Palemcraft through their products that pamper the eyes of home decor connoisseur, locally, even internationally.